Bayangkan pulang kerja jam 8 malam, badan remuk redam, hanya untuk disambut teriakan mertua. Cuma masak telur ceplok? Istri macam apa kamu? Sementara suamimu diam saja. Tapi malam itu, aku memutuskan untuk tidak diam lagi. Aku banting surat resign dan tagihan cicilan mobilnya di hadapan mereka. Dan ucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Assalamualaikum sahabat Bunda berkisah. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan urusan, lapangkan rezeki, sehatkan badan, dan kabulkan semua hajat kalian. Amin. Mari kita simak cerita selengkapnya. 17 jam. Itu lamanya aku terjaga hari ini. Pukul 5 pagi, alarm berbunyi, memulai rutinitas yang tak pernah benar-benar berubah. Menyiapkan sarapan dan bekal untuk Danu, anak kami yang berusia 5 tahun, lalu untuk suamiku, Rama, dan terakhir untuk diriku sendiri. Suara Burina, ibu mertuaku, yang turun ke dapur selalu menjadi sinyal bahwa waktu istirahatku yang sedikit itu sudah habis. Pagi ini, komentarnya tentang bubur ayam yang menurutnya terlalu encer, harus kudengar sambil sesegera mungkin memakai seragam kantor. Perjalanan ke kantor dihiasi dengan kemacetan yang sudah bisa kutebak setiap titiknya. 8 jam di kantor diisi dengan meeting, presentasi, dan setumpuk laporan yang harus diselesaikan sebelum deadline. Sebagai kepala divisi pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik, tanggung jawabku tidak kecil. Tapi justru di sanalah aku merasa paling dihargai. Kontribusiku jelas. Apresiasinya nyata. Pukul 6 sore. Seharusnya aku bisa pulang. Tapi ada permintaan mendadak dari atasan untuk merevisi presentasi besok. Aku menghela napas, mengirim pesan ke grup keluarga. Maaf, lembur dulu. Danu, makan ya sayang. Rama, tolong bantu periksa PR-nya. Jawaban dari Rama hanya satu kata. Oke. Pukul 8 kurang 10. Aku akhirnya meninggalkan kantor. Perut keroncong, pikiran penat. Namun ada sedikit harap bahwa di rumah, mungkin masih ada sepiring makanan hangat yang tersisa, atau setidaknya, senyuman dari suamiku. Aku membayangkan bisa duduk sebentar, bercerita tentang hari yang melelahkan ini. Saat kunci rumah berputar dan aku mendorong pintu, harapan itu langsung menguap. Ruang keluarga dalam keadaan berantakan. Mainan Danu berserakan di lantai meski seharusnya sudah disiapkan tidur. Di meja makan, piring-piring kotor dari makan siang dan sore masih menumpuk, dengan noda saus dan sisa nasi yang mengering. Bau tak sedap sedikit menyengat. Dan di sofa, di balik tumpukan bantal, terlihat Rama. Dia memakai headphone besar. Jari-jarinya lincah menari-nari di atas ponsel. Cahaya layar menerangi wajahnya yang serius. Dia sedang bermain game. Bahkan ketika pintu terbuka dan aku masuk, dia tidak menoleh sekalipun. Rama, aku pulang, kataku. Suaraku serak karena lelah. Dia hanya melambaikan tangan tanpa melepas pandangan dari layar. Oh, hai. Hatiku sedikit tercekat. Aku menuju dapur. Berharap mungkin ada sesuatu yang bisa kuminum atau makan. Di sana, Burina berdiri di depan kompor. Wajahnya masam. Di hadapannya, di atas kompor, sebuah wajan berisi minyak yang sudah panas. Baru pulang. Suaranya mendahului sapaan. Nada itu, nada yang sudah sangat akrab di telingaku, penuh penghakiman. Iya, Bu. Ada meeting mendadak. Jawabku. Berusaha ramah. Meeting terus. Lihat ini. Katanya sambil menunjuk ke arahku. Lalu ke wajan. Danu sudah aku suapi opor dan tidur. Rama kelaparan. Aku yang harus turun tangan. Masak telur ceplok buat dia karena istrinya tidak ada di rumah. Aku melihat ke wajan. 2 butir telur ceplok sedang digoreng. Itu saja. Lalu pandanganku beralih ke meja makan kotor. Ke Rama yang asyik bermain, dan kembali ke wajah ibu mertuaku yang penuh celah. Maaf, Bu. Aku juga lelah. Tadi pagi aku sudah siapkan lauk di kulkas. Ucapku, mencoba bertahan. Lauk dingin-dingin? Suamimu butuh makan hangat.
Cuma masak telur ceplok aja harus ganti-gantian? Istri macam apa kamu? Kerja doang yang pinter, urusan rumah berantakan semua. Bentaknya lagi, suaranya semakin tinggi. Aku dulu, sambil jaga 7 anak, rumah tetap rapi, masakan selalu siap untuk suami. Dadaku sesak, rasanya seperti ditampar. Lelah seharian menumpuk jadi satu, dan ledakan emosi dari Burina itu bagai percikan api di bensin. Air mata sudah ingin sekali jatuh. Aku menatap Rama, memohon dengan pandangan, berharap dia akan menengahi, membelaku, atau setidaknya meminta ibunya untuk tenang. Rama melepas satu sisi headphone-nya. Dia melihat ke arah kami. Wajahnya tampak bosan seperti sedang melihat adegan yang sudah ke1000 kali diulang. Santai, Nar. Ibu cuma khawatir aja. Katanya, datar. Lalu, sebelum aku bisa berkata apa-apa, dia sudah kembali memakai headphone dan konsentrasi ke permainannya. Aduh, mati nih karakter gue karena lo. Teriaknya ke mikrofon headphone, kepada teman mainnya di dunia maya. Saat itu juga, seluruh tenagaku seakan habis. Bukan hanya tenaga fisik, tapi juga tenaga emosional untuk bertahan, untuk membela diri, untuk terus berharap. Aku merasa seperti hantu di rumah sendiri. Kehadiranku tidak dianggap, lelahku tidak dilihat, jasaku tidak dihargai. Dengan sisa harga diri yang masih tersisa, aku menarik napas panjang. Aku tak ingin menangis di depan mereka. Tidak lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata, aku berbalik, meninggalkan Burina yang masih berkutat dengan telur ceploknya dan Rama yang asik dengan dunianya. Aku menuju kamar, mengunci pintu, dan membiarkan tubuhku terjatuh di tempat tidur. Dalam kesunyian kamar, air mata akhirnya tumpah. Bukan hanya air mata kelelahan, tapi air mata kepedihan, pengkhianatan diam-diam dari orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Malam itu, di balik pintu kamar yang terkunci, sesuatu dalam diriku yang selama ini selalu berusaha bertahan, akhirnya pecah berkeping kencing. Sebuah tekad diam-diam mulai mengkristal. Ini tidak bisa terus berlanjut. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Dalam keheningan kamar yang hanya diselingi oleh suara lalu lintas dari jauh, pikiranku melayang ke masa lalu. Ke masa di mana semua ini terasa begitu indah dan penuh janji. Tahun kelima kami berpacaran. Rama melamarku di sebuah rooftop restoran sederhana. Matanya berbinar saat berkata, "Aku tidak akan bisa hidup tanpamu, Nara. Maukah kamu membangun hidup bersamaku?" Saat itu, kami berdua adalah anak muda yang penuh semangat. Aku seorang eksekutif muda. Dia seorang desainer grafis lepas yang sedang naik daun. Kami sepakat untuk menjadi partnership dalam segala hal. Tahun pertama pernikahan kami adalah tahun-tahun terindah. Kami menyewa apartemen kecil. Meski sama-sama sibuk, kami punya ritual. Masak bersama di akhir pekan. Rama yang dulu, dengan senyum ceria, selalu menyambar spatula dari tanganku. Gue aja yang cuci piring nanti. Masaknya udah enak, cuci piring biar gue yang bikin berkilau. Candanya, kami berbagi cerita tentang hari kami, berbagi mimpi tentang memiliki rumah dan mobil. Kami adalah tim. Semuanya mulai berubah perlahan setelah Danu lahir. Aku mengambil cuti 3 bulan. Sementara Rama merasa tekanan finansial semakin besar. Dia mulai menerima proyek lebih banyak, pulang lebih malam. Aku memahami sepenuhnya. Aku pun kembali bekerja, menitipkan Danu di daycare yang mahal. Kelelahan mengasuh bayi dan bekerja mulai terasa. Tapi kami masih berusaha kompak. Lalu, musibah menimpa keluarga Rama. Ayahnya meninggal mendadak. Burina, yang tinggal di kampung, terpukul berat. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, Rama merasa wajib memboyong ibunya tinggal bersama kami. Sementara saja, Nar, sampai ibu bisa move on, janjinya. Aku setuju dengan berat hati. Aku ingin mendukung suamiku. Tapi, sementara, itu ternyata berubah menjadi permanen. Kehadiran Burina awalnya memang membantu. Dia menjaga Danu sepulang daycare, menghemat pengeluaran. Tapi bantuan itu perlahan berubah menjadi pengambil alihan. Caranya mengasuh Danu sering berbeda dengan prinsipku.
Dia memanjakannya, membiarkannya menonton TV berjam-jam. Saat aku menegur dengan halus, jawabnya selalu, "Aku sudah besarkan 7 anak, semuanya jadi orang. Percaya sama neneknya saja." Yang lebih berat adalah kritiknya yang tak henti-henti terhadap caraku mengurus rumah tangga. Dari cara melipat baju, menyimpan bumbu, hingga menu-menu yang kumasak. Anak muda sekarang maunya yang praktis. "Nasi goreng pakai sosis itu bukan makanan sehat untuk suami," ujarnya suatu kali. Aku selalu mencoba tersenyum, menahan diri, demi harmonisasi keluarga. Namun, dampak terbesar justru terjadi pada Rama. Dengan adanya ibunya di rumah, dia seperti melepas tanggung jawabnya. Dia tidak lagi membantu membereskan rumah. Dia tidak lagi bertanya apakah aku butuh bantuan. Dia perlahan-lahan mundur. Pelariannya ditemukan di dunia game online. Awalnya hanya 1-2 jam di malam hari. Lalu, berjam-jam setiap hari. Komunikasinya dengan aku berangsur-angsur berkurang, digantikan dengan canda dan strategi bersama teman-teman virtualnya. Aku pun berubah. Dari partner, pelan-pelan aku berubah menjadi penyedia. Gajiku lebih stabil dari penghasilan Rama yang fluktuatif sebagai freelancer. Tanpa banyak diskusi, aku mulai membayar lebih banyak tagihan. Hingga suatu hari, Rama memimpikan sebuah mobil SUV besar. "Ini investasi, Nar. Buat keluarga. Aku bisa antar jemput klien, juga bisa buat jalan-jalan keluarga," bujuknya. Demi melihat cahaya di matanya yang sudah lama tidak kulihat saat dia memandangku, aku setuju. Aku yang mengajukan kredit, karena riwayat kreditku lebih baik. Aku yang membayar cicilan per bulannya dari gajiku. Saat mobil itu datang, Rama sangat bahagia. Bu Rina pun bangga. "Lihat, anak saya bisa beli mobil bagus," katanya pada tetangga. Tapi kebahagiaan itu singkat. Setelah euforia berlalu, rutinitas lama kembali. Aku bekerja, mengurus hampir segalanya di rumah, membayar cicilan mobil, sambil terus mendengar kritik. Rama tetap sibuk dengan dunianya, dan semakin sering mengeluh tentang proyek yang tidak lancar. Aku merasa seperti mesin, bekerja, mengurus, membayar, dan mesin itu mulai kehabisan bahan bakar. Berbaring di kasur, aku menyadari bahwa wanita yang dulu penuh semangat, yang percaya pada partnership dan mimpi bersama, telah hilang. Digantikan oleh seorang Nara yang lelah, yang merasa sendirian di tengah keramaian keluarganya sendiri. Air mata telah kering. Yang tersisa adalah rasa hampa yang dalam. Namun, di balik kehampaan itu, ada bara kecil kemarahan yang mulai menyala. Kemarahan atas ketidakadilan, atas penghilangan diriku yang pelan-pelan, atas pengkhianatan diam-diam dari pria yang pernah berjanji akan menjadi partnernya. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri, besok adalah hari yang berbeda. Aku tidak akan lagi hanya diam. Pagi setelah ledakan emosi di dapur, aku bangun dengan perasaan berbeda. Mataku sedikit bengkak, tapi hatiku terasa lebih dingin, lebih jernih. Seolah badai emosi semalam telah membersihkan kabut keputusasaan dan menyisakan ketegangan yang fokus. Aku masih melakukan rutinitas pagi, membangunkan Danu, memandikannya, menyiapkan sarapan. Tapi aku melakukannya dengan senyuman tipis dan sikap diam yang baru. Aku tidak lagi berusaha memulai percakapan dengan Bu Rina yang sudah duduk di meja makan, menunggu disajikan. Rama tampak agak tidak nyaman. Dia beberapa kali melirikku, seolah menunggu aku mengomel atau setidaknya menunjukkan sisa kemarahan semalam. Tapi aku hanya sibuk dengan Danu. "Ibu baik-baik saja, sayang?" tanyanya saat mengikat sepatu Danu. "Aku baik-baik saja," jawabku, datar. "Semoga hari kerjamu menyenangkan." Dia terlihat sedikit terkejut dengan responku yang dingin, lalu mengangguk dan pergi setelah mencium kening Danu. Ada sedikit rasa puas melihat kebingungan di matanya. Mungkin untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Sepanjang hari di kantor, pikiranku bekerja 2 kali lebih cepat. Aku menyelesaikan pekerjaan dengan efisien, tetapi di belakang kepala, aku terus memikirkan hidupku. Aku merasa seperti sedang berada di persimpangan.
Jalan yang satu adalah terus seperti ini, semakin tenggelam dalam rasa tidak dihargai. Jalan lain masih samar. Sore hari, aku pulang tepat waktu. Aku sudah memesan makanan online untuk Danu dan aku. Saat sampai di rumah, Bu Rina tentu saja berkomentar. Wah, sekarang zamannya pesan makanan terus. Duit dari mana? Dari gaji saya, Bu. Jawabku singkat sambil menyiapkan piring untuk Danu. Danu suka ayam goreng ini, kan? Rama pulang agak malam. Wajahnya tampak lelah. Dia langsung duduk di sofa dan membuka ponselnya. Aku melihatnya dari sudut mata. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya memandang layar. Bukan ekspresi fokus seperti saat bermain game, tapi lebih seperti menunggu sesuatu. Senyuman kecil sesekali muncul di bibirnya. Setelah Danu tidur dan aku selesai membereskan dapur, aku memutuskan untuk membereskan cucian. Ini adalah tugas yang biasanya aku lakukan di akhir pekan. Tapi malam ini aku butuh aktivitas fisik untuk mengusik pikiran. Aku mengumpulkan pakaian kotor dari keranjang, termasuk seragam kerja Rama yang dia tinggalkan begitu saja di lantai kamar. Saat aku memeriksa saku celana jeansnya sebelum memasukkannya ke mesin cuci, jariku menyentuh selembar kertas. Ku keluarkan. Itu adalah struk belanja dari sebuah butik terkenal yang khusus menjual perhiasan dan aksesori wanita mewah. Jantungku berdetak sedikit lebih kencang. Tanggalnya 2 hari yang lalu. Item yang dibeli. Kalung mutiara sungai, grade A. Harga, Rp3.200.000. Darahku seakan membeku. Aku berdiri diam di depan mesin cuci. Struk kecil itu terasa berat di tanganku. 3 juta lebih. Untuk sebuah kalung mutiara. Aku berusaha mengingat. Apakah ada peringatan? Ulang tahun pernikahan kami masih 4 bulan lagi. Ulang tahunku sudah lewat 6 bulan lalu. Dan hadiahnya adalah sebuah dompet yang kupilih sendiri karena dia bilang bingung. Ulang tahun Danu? Tidak. Hadiah untuk Danu pasti mainan atau buku. Lalu untuk siapa? Pikiranku langsung melompat ke Bu Rina. Tapi sepertinya bukan. Bu Rina lebih menyukai emas. Dan dia tidak pernah memakai mutiara. Selain itu, hubungan Rama dengan ibunya baik. Tapi tidak sampai memberi hadiah semahal itu tanpa alasan spesial. Lalu siapa? Aku melipat struk itu dengan rapi dan menyimpannya di saku celemekku. Seluruh tubuhku merasa ringkih. Aku menyelesaikan mencuci dengan gerakan otomatis. Pikiranku berputar-putar. Berbagai kemungkinan, sebagian lebih buruk dari yang lain, bermunculan di kepalaku. Malam itu, aku mencoba mengamati Rama lebih cermat. Dia sedang tidak bermain game. Dia sedang asyik berchat-an. Jari-jarinya mengetik cepat, dan senyum itu lagi, senyum kecil yang bahagia, sering muncul. Saat aku lewat di depannya untuk mengambil air minum, dia dengan cepat mematikan layar ponselnya atau mengganti aplikasi. Lagi ngobrol sama siapa? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Oh, sama klien. Lagi bahas revisi desain. Jawabnya, tanpa menatapku. Klien. Tapi ekspresinya saat berchat-an dengan klien tidak pernah seperti ini. Ekspresinya biasanya tegang. Atau serius. Bukan ekspresi berbinar-binar seperti seorang remaja yang sedang jatuh cinta. Aku kembali ke kamar. Perasaan tidak enak semakin menjadi. Aku membuka tablet yang biasa dipakai Danu untuk menonton. Tablet ini terhubung ke akun keluarga yang sama dengan ponsel Rama untuk berbagi foto. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Dengan jari yang gemetar, aku membuka galeri foto. Ada folder yang disinkronisasi dari ponsel Rama. Kebanyakan berisi screenshot game, foto-foto desain kerja, dan beberapa foto kami yang sudah lama. Tapi ada folder baru, bertanggal bulan ini. Aku membukanya. Isinya hanya satu foto. Sebuah foto dari atas meja, menunjukkan 2 gelas kopi di sebuah kafe yang terkenal mahal. Bukan jenis kopi yang biasa kami minum. Dan di latar belakang, terlihat sedikit bagian lengan seseorang memakai jaket kulit wanita yang elegan, serta sebuah tas tangan merek terkenal yang pernah kulihat di majalah. Bukan tas milikku. Dan pasti bukan milik Bu Rina. Tidak ada wajah.
Tidak ada bukti konkret. Tapi instingku, insting seorang wanita yang mengenali suaminya selama bertahun-tahun, berteriak keras. Ini bukan sekadar urusan klien. Aku mematikan tablet, berbaring di tempat tidur dalam gelap. Mataku terbuka lebar menatap langit-langit. Struk belanja 3 juta. Fotokopi di kafe mewah. Chat-an sembunyi-sembunyi dengan senyum bahagia. Semua potongan puzzle itu mulai membentuk sebuah gambar yang membuat perutku mual. Apakah selama ini, selain tidak menghargai jerih payahku, dia juga mengkhianati kepercayaanku? Rasa sakit itu begitu tajam, menusuk langsung ke relung hati terdalam. Tapi anehnya, bersama rasa sakit itu, datang pula sebuah kejelasan yang dingin. Kejelasan bahwa hidupku tidak bisa terus seperti ini. Kejelasan bahwa aku perlu tahu kebenarannya. Dan kejelasan bahwa, apapun yang terjadi, aku harus kuat. Untuk Danu. Dan untuk diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Besok, aku akan mulai mencari jawaban. Dan aku akan melakukannya dengan kepala dingin. Air mata sudah tidak lagi menjadi pilihan. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. 2 hari berlalu sejak aku menemukan struk belanja itu. 2 hari di mana aku berjalan bagaikan robot. Melakukan rutinitas dengan sempurna namun hati terasa dingin membatu. Setiap pandanganku tertuju pada Rama, yang tetap asyik dengan dunianya. Pertanyaanku hanya satu. Untuk siapa kalung mutiara 3 juta itu? Aku menyimpan struk itu di dompetku, seperti bara yang terus membakar pikiranku. Aku mencoba memberi kesempatan. Berpikir mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin untuk hadiah perusahaan kliennya. Mungkin untuk investasi. Tapi suara hati kecilku terus membisikkan hal yang lain. Didukung oleh tatapannya yang sering menghindar dan senyum-senyum kecilnya saat berchat-an. Malam itu, setelah Burina selesai menonton sinetron kesayangannya dan masuk ke kamar, dan Danu sudah terlelap dengan pulas, suasana rumah menjadi hening. Hanya terdengar suara jari Rama mengetik cepat di ponselnya dari balik headphone. Aku duduk di kursi di seberangnya, menatapnya dengan tenang yang dibuat-buat. Rama, panggilku, suaraku rata. Dia tidak mendengar, terlalu asyik. Rama, panggilku lagi, lebih keras. Dia melirik, melepas satu sisi headphone. Ada apa? Aku menarik napas perlahan. Aku membersihkan saku celana jeansmu kemarin. Ada struk belanja yang terjatuh. Aku mengamati reaksinya dengan saksama. Wajahnya berubah seketika. Ada kilatan panik yang cepat di matanya sebelum digantikan oleh ekspresi kebingungan yang dipaksakan. Struk? Struk apa? Dari butik Mutiara Langit. Untuk sebuah kalung mutiara. Harganya 3 juta lebih. Aku mengeluarkan struk itu dari saku roku dan meletakkannya di atas meja kopi di antara kami. Kertas kecil itu terasa seperti bongkahan es di ruangan yang hangat. Rama terlihat seperti tersedak. Wajahnya memerah. Dia melepas headphone sepenuhnya dan duduk lebih tegak. Oh, itu. Itu. Dia terdiam, mencari-cari kata. Detak jantungku berdebar kencang menanti jawabannya. Itu buat bos perempuanku. Akhirnya dia melontarkan kalimat itu dengan tergesa-gesa. Ibu Rina, hari ulang tahunnya minggu lalu. Biasanya, tim kami patungan buat hadiah. Tapi kemarin, karena proyek besar kita menang berkat rekomendasinya, aku memutuskan untuk memberikannya sendiri. Biar hubungan baik dan naik jabatan lebih lancar. Investasi, Nar. Dia tersenyum, senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Senyum yang mencoba meyakinkan. Aku menatapnya. Kata-katanya seperti butiran pasir yang berusaha menutupi lubang besar. Kamu beli hadiah senilai 3 juta untuk bos. Dengan uang dari mana? Dari fee proyek terakhir. Jawabnya, kurang yakin. Fee proyek yang kamu bilang cuma cukup buat bayar cicilan motor. Tanyaku, mengejar. Aku tahu persis keuangannya karena seringkali dia meminta tambahan. Ya, itu ada bonusnya juga. Ujarnya, mulai terengah-engah. Jangan dipermasalahkan. Ya, ini untuk masa depan kita juga. Rasa sakit itu mulai merambat dari dada ke seluruh tubuhku.
Bukan hanya karena kemungkinan kebohongannya, tapi karena penghinaannya terhadap kecerdasanku. Dia pikir aku akan percaya dengan alasan yang dipaksakan seperti itu. Investasi? Suaraku akhirnya pecah, bergetar menahan amarah dan luka. Kamu beli hadiah seharga 3 juta untuk bos perempuanmu, sementara aku yang selama ini membayar cicilan mobilmu, mengatur semua keperluan rumah, bekerja sampai larut, cuma dapat teriakan dari ibumu karena cuma masak telur ceplok? Itu namanya investasi untukmu, Rama? Wajahnya berubah masam. Dia tidak menyangka aku akan melawan balik seperti ini. Jangan lebay, Nar. Jangan dibesar-besarkan. Aku cuma berusaha membina hubungan baik di kantor. Kamu juga tahu persaingan di tempatku kerja kan? Ini strategi. Strategi yang melibatkan chat-an sampai larut malam dengan senyum-senyum sendiri. Seruku, tanpa bisa menahan diri lagi. Strategi yang membuatmu lebih sering lembur, akhir-akhir ini. Dia terdiam sejenak. Matanya melotot. Kamu memata-mataiku. Tidak perlu memata-matai. Kamu melakukannya dengan terbuka. Rama. Seolah-olah aku dan perasaanku tidak ada. Air mata akhirnya meledak, mengalir deras di pipiku. Ini air mata frustrasi, kelelahan, dan rasa dikhianati. Rama menghela napas panjang, dengan ekspresi kesal, seperti seorang ayah yang sedang menghadapi anaknya yang rewel. Sudah, Nar. Capek aku. Lagi pula, urusannya sudah selesai. Jangan dicari-cari masalah. Dia berbalik badan, mengambil handphonenya, dan bersiap memakainya lagi. Percakapan selesai baginya. Dan itu, bagiku, adalah pukulan terakhir. Dia tidak hanya membohongi, tapi juga meremehkan perasaanku, menyapu semua kegelisahanku dengan sikap acuh. Saat itulah, ponselnya yang diletakkan di sampingnya bergetar. Sebuah chat masuk. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat nama kontaknya. D. Dan sebagian isi pesannya terlihat di layar yang menyala. Makasih ya sayang, kalungnya cantik banget. Aku tunggu besok jam sama ya, jangan lupa. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Suara TV dari kamar Burina, deru kendaraan di luar, semuanya menghilang. Hanya ada layar ponsel itu dan kata, sayang, yang tertulis begitu jelas. Menyala-nyala, menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih dipertahankan. Rama dengan cepat menyambar ponselnya dan mematikan layar. Wajahnya pucat pasi. Dia menatapku. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak bisa berkata-kata. Rasa sakit itu terlalu dalam, terlalu menusuk. D. Siapa? D? Bos perempuannya? Atau orang lain? Investasi? Bisikku getir. Suaraku parau. Hanya satu kata itu yang bisa keluar sebelum aku berbalik dan berjalan tertatih-tatih menuju kamar. Kali ini, aku tidak menangis. Tubuhku gemetar. Tapi mataku kering. Ada sesuatu yang patah. Dan patahan itu telah berubah menjadi baja dingin di dalam hatiku. Dia tidak mengejar. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hanya keheningan yang menyakitkan dari ruang keluarga. Aku tahu, saat aku melihat pesan itu dan reaksinya, segalanya sudah jelas. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan verbal. Buktinya sudah ada di depan mata. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku memikirkan kata perpisahan. Bukan sebagai ancaman emosional, tapi sebagai sebuah kemungkinan nyata. Sebuah jalan keluar dari siksaan yang tak berujung ini. Hari-hari berikutnya adalah pertunjukan sandiwara terbaik dalam hidupku. Aku bangun, menyiapkan segalanya, pergi kerja dengan senyuman, pulang, mengurus Danu, seolah-olah badai tidak sedang mengamuk di dalam hatiku. Aku menjadi Nara yang dingin, efisien, dan tak tersentuh. Sikapku ini membuat Burina bingung. Kritiknya masih ada, tapi karena aku tidak lagi bereaksi, tidak membela diri, tidak tersinggung, hanya diam atau menjawab dengan singkat, "Ya, Bu," dia akhirnya lebih banyak bergumam sendiri. Rama berusaha mendekatiku beberapa kali. Dia membelikan jajanan favoritku, menawarkan untuk mengantar jemput,
Bahkan suatu malam mencoba mengajakku mengobrol tentang rencana liburan. Tapi setiap kali matanya menatapku, yang kulihat hanyalah kata, sayang, di layar ponselnya dan senyum bahagianya saat berchat-an dengan D. Hatiku sudah membatu. Sibuk. Rama. Laporan kantor belum selesai. Begitulah selalu jawabku, sebelum masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku mulai mengamati dengan lebih cermat. Aku catat jam, lemburnya yang semakin sering. Aku perhatikan parfum baru yang kadang menempel di bajunya. Bukan wangi parfum yang biasa kupakai. Aku juga sadar, beberapa item di dompetnya, restoran mahal, bioskop, yang tidak pernah dia ceritakan padaku. Setiap temuan kecil adalah pisau tumpul yang menggoreng luka lama. Tapi anehnya, semakin banyak yang ku ketahui, semakin kuat tekadku. Rasa sakit itu aku alihkan menjadi energi untuk merencanakan sesuatu. Namun, aku belum tahu harus mulai dari mana. Puncaknya terjadi pada suatu Rabu malam. Aku pulang kerja dengan kondisi tidak enak badan. Kepala pusing, tenggorokan gatal, dan badan meriang. Sepertinya flu menyerang. Setiba di rumah, aku hampir terjatuh di kursi ruang tamu. Bu Rina melihatku. Loh, kenapa mukanya pucat? Aku tidak enak badan, Bu. Jawabku lemah. Rama, tolong ambilkan aku air putih dan obat flu di lemari atas. Rama, yang sedang asyik melihat video di ponselnya, menoleh. Oh, sakit? Coba cek suhu dulu. Air dan obat dulu. Rama, tolong. Pintaku, menutup mata. Kepalaku berdenyut-denyut. Dia beranjak perlahan, tapi sebelum sampai ke dapur, Bu Rina sudah bersuara. Masa minta dilayani segitu aja? Istri muda zaman sekarang cengeng banget. Dulu aku, panas tinggi sekalipun masih sempat masak untuk suami. Rama berhenti di tempatnya. Dia menatap ibunya, lalu menatapku. Aku membuka mataku, memandangnya penuh harap. Saat-saat seperti inilah, dukungan kecil dari pasangan bisa berarti segalanya. Tapi yang kulihat justru membuat hatiku hancur berkeping-keping. Rama tersenyum kecut, senyum yang penuh ketidakberdayaan, seolah berkata, "Aduh, ibu lagi begini, gimana ya?" Lalu, dengan suara pelan dia berkata, "Nar, ambil sendiri ya, aku lagi sibuk nih lihat tutorial penting buat kerjaan." Dia lalu duduk kembali ke ponselnya. Tutorial penting? Aku bisa melihat dari sudut mataku. Itu adalah video tentang tips bermain game. Air mata panas menetes dari sudut mataku. Tapi kali ini bukan karena sakit fisik. Ini adalah tetesan terakhir dari rasa sakit hati yang sudah meluap. Saat aku berjuang bangkit sendiri, menyeret badan ke dapur untuk mengambil air dan obat, aku mendengar Bu Rina berkata pada Rama, "Jangan manjain terlalu, nanti dikit-dikit minta perhatian." Dan Rama hanya menjawab, "Iya, Bu." Di saat itu, dalam kepalaku yang pusing, dalam hati yang remuk redam, sebuah realisasi terang benderang menyinari kegelapanku. Pengabdianku selama ini ternyata sia-sia. Segala jerih payahku, semua pengorbananku, setiap tetes keringat dan air mata, tidak ada nilainya di mata mereka. Aku bukan istri, bukan partner, bukan ibu dari cucu mereka. Aku hanya sebuah fungsi, pencari nafkah tambahan, pengurus rumah, dan sasaran empuk untuk disalahkan. Aku menelan obat itu dengan air yang terasa pahit. Keputusan yang selama ini masih samar-samar, kini menjadi jelas dan tajam seperti pisau. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Tidak untuk satu hari pun lagi. Aku harus keluar dari lingkaran siksaan ini. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri, dan yang terpenting, menyelamatkan Danu dari tumbuh dalam lingkungan yang merendahkan ibunya dan mengajarkan nilai-nilai yang salah tentang keluarga. Malam itu, setelah obat bekerja dan kepalaku agak ringan, aku membuka laptopku. Dengan jari yang masih lemah tapi tekad yang membaja, aku mulai mengetik di mesin pencari. Pengacara hukum keluarga terbaik di kota ini. Proses perceraian karena perselingkuhan. Hak-hak istri dalam pembagian harta gonogini. Ini bukan lagi tentang emosi. Ini tentang survival. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
Aku merasa memegang kendali atas hidupku sendiri. Minggu depan, aku mengambil cuti 1 hari di kantor. Aku memberitahu Rama dan Burina bahwa ada pelatihan luar kota yang penting. Mereka hanya mengangguk, tanpa pertanyaan lebih lanjut. Itu membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Pagi itu, setelah mengantar Danu ke sekolah dengan ciuman dan pelukan lebih erat dari biasanya, aku berpakaian rapi namun sederhana. Aku memiliki janji dengan seorang pengacara hukum keluarga, Ibu Nabila Siregar, yang direkomendasikan oleh Sari, teman dekatku di kantor yang pernah melalui proses perceraian yang sulit. Kantor Ibu Nabila terletak di sebuah gedung perkantoran yang tenang. Ruang tunggunya nyaman, penuh dengan tanaman hijau, jauh dari kesan menakutkan. Saat dipersilakan masuk ke ruang kerjanya, aku disambut oleh seorang perempuan paruh baya dengan kacamata frameles, wajahnya bijaksana, dan senyum yang hangat namun profesional. "Selamat pagi, Ibu Nara. Silakan duduk," ucapnya, menunjuk ke kursi di seberang meja kerjanya yang rapi. Sari sudah bercerita sedikit. Mari kita bicara dengan santai. Kehangatannya membuat ketegangan di pundakku sedikit mengendur. Aku mulai bercerita. Dari awal pernikahan, kehadiran ibu mertua, perubahan sikap Rama, hingga penemuan struk belanja dan pesan singkat di ponselnya. Aku berbicara dengan tenang, fakta demi fakta, seperti melaporkan sebuah kasus. Aku menunjukkan semua bukti yang berhasil kukumpulkan diam-diam. Foto struk, screenshot percakapan mesra Rama dengan D yang berhasil kudapatkan dari tablet yang tersinkronisasi, tanpa menyentuh ponselnya langsung. Laporan kartu kredit yang menunjukkan pengeluaran-pengeluaran mencurigakan di restoran dan butik, serta catatan tentang cicilan mobil yang sepenuhnya kubayar dari rekeningku. Ibu Nabila mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat. Matanya penuh empati, tetapi juga analitis. Cerita ibu sangat jelas, dan bukti-bukti ini cukup kuat, terutama untuk kasus perselingkuhan, ujarnya setelah aku selesai. Suaranya tegas namun menenangkan. Pertama, ibu perlu tahu hak-hak ibu. Dalam hukum kita, perselingkuhan adalah salah satu alasan perceraian yang jelas. Suami ibu yang berselingkuh, posisinya lemah di pengadilan. Dia kemudian menjelaskan dengan sabar tentang prosesnya, mengajukan gugatan cerai, mediasi, hingga persidangan. Dia juga menjelaskan tentang harta gonogini, harta yang diperoleh selama perkawinan. Mobil yang cicilannya ibu bayar, meski atas nama suami, bisa diperjuangkan sebagai bagian ibu. Begitu juga dengan tabungan dan aset lainnya. Lalu, yang paling kusoroti, hak asuh Danu. Dengan kondisi ibu yang stabil secara finansial dan emosional, serta adanya fakta perselingkuhan dari pihak ayah, peluang ibu mendapatkan hak asuh penuh sangat besar, jelas Ibu Nabila. Tunjangan anak juga akan kita tuntut. Mendengar penjelasannya, rasanya ada beban besar yang perlahan terangkat dari pundakku. Aku tidak sendirian. Ada jalan hukum yang bisa kutempuh. Ada seseorang yang mempercayaiku dan siap membantuku. Langkah selanjutnya, Ibu Nara, lanjut Ibu Nabila, adalah mengamankan aset-aset dan dokumen penting. Salin semua bukti, simpan di tempat aman. Pisahkan rekening tabungan jika masih gabung. Dan yang terpenting, siapkan tempat tinggal sementara untuk ibu dan Danu. Aku mengangguk, mencerna semua informasi itu. Ada satu hal lagi, Bu, kataku. Aku dan suami bekerja di perusahaan yang sama. Dia atasan langsung di divisi berbeda. Aku tidak bisa terus bekerja di sana. Ibu Nabila mengangguk mengerti. Itu keputusan yang sangat masuk akal untuk kesehatan mental ibu. Jika ibu memutuskan resign, pastikan prosesnya sesuai prosedur dan dapatkan hak-hak ibu. Itu juga bisa menjadi pertimbangan pengadilan tentang komitmen ibu untuk memulai hidup baru. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku jernih. Rencananya mulai terbentuk. Aku akan 1. Mengajukan surat resign dari kantor tempat Rama bekerja. 2. Mencari tempat tinggal sementara. Sari sudah menawarkan kamar guest di apartemennya. 3. Memisahkan dokumen dan barang-barang berharga milikku dan Danu. 4. Menghentikan pembayaran untuk semua fasilitas Rama yang selama ini kudanai,
kartu kredit tambahan, langganan tertentu, dan tentu saja, cicilan mobilnya. 5. Membiarkan Ibu Nabila memulai proses hukum. Aku merasa seperti seorang jenderal yang merencanakan strategi perang. Ini adalah perang untuk merebut kembali hidupku. Sore hari, setelah mengambil Danu dari sekolah, aku duduk di depan laptop dan mulai mengetik surat pengunduran diriku. Setiap kataku tulis dengan perasaan lega. Ini bukan tanda kekalahan, tapi tanda pembebasan. Aku mencetaknya dan menyimpannya dengan rapi di map bersama dokumen-dokumen lain. Malamnya, saat Rama lembur lagi, aku masuk ke kamarnya dan dengan cepat mengambil tabletnya. Dengan hati-hati, aku mengambil screenshot percakapan terbaru dengan D yang lebih eksplisit, mengirimkannya ke email pribadiku, dan menghapus jejaknya dari tablet. Buktiku semakin lengkap. Sebelum tidur, aku menatap Danu yang sedang tertidur pulas. Wajahnya yang polos dan damai memberiku kekuatan yang tak terkira. Ibu janji, sayang, bisikku sambil membelai rambutnya yang lembut. Kita akan punya kehidupan yang lebih tenang. Tempat di mana ibu dihargai, dan kamu tumbuh melihat ibu bahagia. Aku tahu jalan di depan masih panjang dan mungkin berliku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Ada api baru di dalam diriku. Api yang berasal dari rasa hormat pada diri sendiri yang akhirnya bangkit setelah tertidur lama. Esok, atau lusa, aku akan melaksanakan rencanaku. Dan semua dimulai dari keberanian untuk berkata, cukup. Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Sepanjang hari di kantor, jantungku berdebar bukan karena pekerjaan, tapi karena tekad yang telah mengkristal. Semua persiapan sudah selesai. Surat resign sudah tercetak rapi di dalam tas. Barang-barang penting milikku dan Danu sudah diam-diamku kemas dalam 2 koper kecil yang disimpan di bagasi mobil. Apartemen Sari sudah siap menerima kami untuk sementara. Ibu Nabila, pengacaraku, sudah mendapatkan semua dokumen pendukung dan siap mengajukan gugatan begitu aku memberikan tanda. Malam ini, semuanya akan berubah. Sengaja, aku pulang tepat pukul 8 malam. Seperti yang direncanakan, aku memastikan hanya ada nasi dan telur di kulkas. Saat membuka pintu, pemandangan yang akrab menyambut. Rama tenggelam dalam game di sofa, dan Burina sedang duduk di kursi makannya, menunggu. Wah, jam segini baru pulang. Danu aja sudah makan nugget dan tidur. Sambut Burina, nada kritiknya langsung menyapa. Maaf, Bu. Lembur lagi, jawabku singkat, meletakkan tas kerja di kursi. Aku berjalan ke dapur, mengambil wajan dan 2 butir telur dari kulkas. Dengan sengaja, aku hanya menggoreng 2 telur ceplok, dengan garam sedikit. Tidak ada lauk pendamping. Aku letakkan di atas nasi putih di 2 piring. Rama akhirnya menoleh, mencium bau makanan. Dia melihat piring di meja, lalu wajahnya berkerut. Cuma telur ceplok lagi. Nar? Nggak ada yang lain. Sebelum aku sempat menjawab, Burina sudah menyambar. Lihat, aku bilang apa? Sama seperti kemarin. Capek aku lihat. Masak yang lain masa susah? Anak kecil aja butuh variasi makanan, apalagi suami yang kerja keras. Aku membawa piringku sendiri ke meja dan duduk. Aku makan dengan tenang, sepotong demi sepotong, menikmati telur ceplok itu seolah-olah itu makanan paling lezat di dunia. Sikapku yang dingin dan acuh itu justru membuat mereka semakin kesal. Rama menghela napas panjang. Suara frustrasi terdengar jelas. Yah, Nar, coba lebih perhatianlah ke rumah. Kerja itu penting, tapi urusan di dalam rumah juga nggak boleh diabaikan. Kalimat itu, yang dulu mungkin akan membuatku merasa bersalah dan menangis, sekarang hanya terdengar seperti dialog dari film yang sudah kuhafal. Aku mengunyah perlahan, lalu menelan. Aku meletakkan sumpit di atas piring. Lalu, aku menatap mereka berdua, bergantian. Ada ketenangan aneh di dalam diriku, ketenangan sebelum badai. Waktunya tiba. Dengan gerakan yang sangat pelan dan terukur, aku berdiri. Aku berjalan ke arah tas kerjaku, membuka resletingnya, dan mengeluarkan sebuah map berwarna coklat muda. Suasana di ruangan itu mulai berubah.
Rama mematikan gamenya, mencium gelagat tidak biasa. Bu Rina berhenti mengomel. Matanya mengikuti gerakanku. Aku kembali ke meja makan. Dari dalam map, ku keluarkan selembar kertas pertama. Aku sodorkan kertas itu ke arah Rama. Tanganku tidak gemetar sama sekali. Ini, kataku. Suaraku terdengar jernih dan mantap di keheningan yang tiba-tiba menyergap. Surat pengunduran diriku dari kantor tempat kamu bekerja. Effective immediately. Aku tidak bisa lagi bekerja di tempat yang bosnya diberi kalung mutiara 3 juta oleh suaminya. Wajah Rama berubah pucat seketika. Matanya melotot, melihat surat itu, lalu melihatku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara. Bu Rina terlihat bingung, belum sepenuhnya memahami. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ku keluarkan lembaran kedua dari map itu. Kali ini, aku tidak menyodorkannya. Aku melemparkannya dengan lembut ke atas meja, persis di depan Rama. Kertas itu mendarat dengan suara desis. Dan ini, tagihan cicilan mobil, kita, yang selama ini kubayar dari gajiku. Bulan ini, dan semua bulan setelahnya, silakan kamu urus sendiri. Sekarang, Bu Rina mulai terlihat syok. Apa maksudmu, Nara? Aku mengabaikannya. Fokusku sepenuhnya pada Rama, yang wajahnya sudah campur aduk antara kemarahan, ketakutan, dan kebingungan. Langkah terakhir. Aku mengambil telepon genggamku dari saku. Kubuka sebuah screenshot dari email Ibu Nabila yang berisi jadwal pertemuan di pengadilan agama besok pagi. Aku tunjukkan layar itu kepada mereka. Dan terakhir, suaraku semakin lantang, mengisi setiap sudut ruangan yang sunyi. Mulai besok, kamu dan ibumu bisa mencari makan sendiri. Aku sudah menyewa pengacara untuk mengurus perselingkuhanmu dengan D. Dan untuk memutus semua fasilitas yang selama ini kubiayai. Kartu kredit tambahanmu, langganan streamingmu, aksesmu ke mobil, semuanya. Pengacaraku akan menghubungimu besok untuk proses hukumnya. Lalu, aku menoleh ke Bu Rina yang terkesiap. Wajahnya putih seperti kertas. Dan untuk ibu, silakan tinggal di rumah ini bersama anak kesayangan ibu. Nikmati saja kebersamaan kalian. Aku dan Danu akan pergi malam ini. Diam. Sunyi yang begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Keheningan itu pecah seperti kaca yang dihantam batu. Rama terlonjak dari kursinya dengan kasar, membuat kursi itu terlempar ke belakang. Nara, tunggu. Kamu gila. Apa maksud semua ini? Perselingkuhan? Itu cuma. Teriaknya, tetapi suaranya terputus. Matanya liar, melihat ke ibu, lalu ke kertas-kertas di meja, lalu kembali padaku. Dia seperti ikan yang terdampar, mencari udara. Jangan coba-coba membohongi lagi, Rama. Ucapku dengan tenang yang kontras dengan kegelisahannya. Aku sudah membaca semua chat MU dengan D. Aku sudah mengumpulkan bukti-buktinya, termasuk foto kalian berdua di kafe yang kamu kirim ke email kantormu sendiri karena lupa logout. Percakapan kita sudah selesai. Selanjutnya, kamu akan berbicara dengan pengacaraku, Ibu Nabila Siregar. Aku menyebut nama lengkap pengacaraku dengan jelas, memberikan kesan bahwa ini sangat serius dan profesional. Bu Rina akhirnya menemukan suaranya, namun bukan suara marah seperti biasanya, melainkan suara panik. Kamu berani mengusirku dari rumah anakku. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang mertua yang menakutkan, melainkan seorang wanita tua yang bingung dan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Bukan mengusir, Bu. Silakan ibu tinggal. Tapi aku yang pergi. Dan tolong, nikmati saja masakan telur ceplok dari menantu yang tidak becus ini. Ini mungkin yang terakhir kalinya ibu memakannya. Kata-kataku meluncur dingin, memotong seperti pisau. Aku melihat ada air mata kemarahan dan kepanikan di pelupuk matanya. Rama mencoba pendekatan lain. Suaranya tiba-tiba melunak, penuh rayuan. Nar, sayang, kamu salah paham. Aku jelaskan, ya? D. Itu cuma teman. Dia lagi ada masalah. Aku cuma temani.
Kalung itu memang untuk bos. Aku janji. Ayo kita bicara baik-baik. Jangan gegabah. Dia melangkah mendekatiku, mencoba menyentuh lenganku. Aku segera menghindar. Sentuhannya terasa asing dan membuat jijik. Jangan sentuh aku, desisku. Percayalah, Rama. Pengacaraku sudah memiliki semua bukti yang tidak bisa kamu bantah. Soal D, itu teman atau bukan? Nanti hakim yang akan menilai dari bukti percakapan mesra dan foto-foto yang ada. Sekarang, maaf, aku harus ke Danu. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdua yang masih terpana di ruang makan. Suara mereka yang tiba-tiba berdebat dengan rendah. Suara Rama yang membela diri dan suara Burina yang histeris menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, hanya menjadi latar belakang saat aku memasuki kamar Danu. Dengan gerakan lembut, aku membangunkan anakku. Sayang, bangun. Kita akan jalan-jalan sebentar. Danu yang mengantuk, bertanya dengan suara lirih. Jalan-jalan? Sekarang, Bu? Gelap. Iya, sayang. Kita akan menginap di rumah Tante Sari. Besok kita lihat-lihat mainan baru, ya? Aku membopongnya, membungkusnya dengan selimut favoritnya. Aku sudah menyiapkan tas kecil berisi mainan dan buku ceritanya. Saat aku keluar dari kamar Danu dengan anakku dalam gendongan dan tas kecil di tangan, Rama berdiri menghalangi jalan di depan pintu depan. Wajahnya sudah berubah. Kemarahan yang sesungguhnya kini muncul. Kamu tidak boleh bawa Danu pergi. Dia anakku. Hardiknya. Iya, dia juga anakku. Dan malam ini, dia akan tidur dengan ibunya. Besok, pengacara kita akan berdiskusi tentang hak asuh. Sekarang, minggir, Rama. Aku tidak akan mengizinkan, teriaknya, meluapkan emosi. Burina meraih lengannya. Rama, biarkan saja dulu. Biar dia pergi. Kita lihat besok. Ini sudah keterlaluan. Perdebatan singkat antara ibu dan anak itu memberiku kesempatan. Dengan tenaga terakhir, aku melewati mereka, membuka pintu, dan melangkah keluar rumah. Udara malam yang sejuk menyapuku. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan menuju mobil, memasukkan Danu yang setengah tidur ke kursi khususnya, dan memasukkan tas. Saat aku membuka pintu mobil untuk masuk, aku bisa mendengar Rama berteriak dari pintu rumah. Nara, kamu akan menyesal. Aku akan ambil Danu kembali. Aku hanya membalas dengan satu kalimat sebelum menutup pintu. Silakan, lewat pengacaramu. Mobil melaju meninggalkan rumah yang selama ini kutinggali. Di kaca spion, aku melihat bayangan Rama dan Burina semakin mengecil, masih berdiri di teras. Tidak ada air mata. Hanya ada kelegaan yang sangat besar, seperti sebuah batu raksasa yang akhirnya terangkat dari dadaku. Danu tertidur kembali di kursi belakang. Perjalanan menuju kebebasan baru saja dimulai. Hari-hari pertama di apartemen Sari terasa seperti mimpi. Danu bertanya di mana ayah dan nenek, dan aku menjelaskan dengan bahasa sederhana bahwa untuk sementara, ibu dan Danu akan tinggal di sini dulu karena ibu perlu istirahat. Sari, sahabatku, menjadi penyelamatku. Dia tidak banyak bertanya, hanya memberikan dukungan praktis, makanan, tempat tinggal, dan telinga untuk mendengar. Pagi setelah kepergianku, Ibu Nabila menghubungi Rama sesuai rencana. Dari cerita Ibu Nabila nantinya, Rama awalnya marah-marah dan mengancam, tetapi ketika dihadapkan pada fakta bukti-bukti perselingkuhan yang konkret, screenshot chat, foto bersama, bahkan tagihan hotel, suaranya langsung mengecil. Dia mencoba merayu, mengatakan ini hanya kesalahpahaman, meminta agar aku pulang. Aku teguh pada pendirian. Aku memberi kuasa penuh pada Ibu Nabila untuk bernegosiasi. Tujuanku jelas. Perceraian, hak asuh penuh untuk Danu, pembagian harta gonogini yang adil, terutama mobil yang cicilannya kubayar dan tabungan yang terkumpul, serta tunjangan anak. Proses mediasi di pengadilan adalah tahap yang berat secara emosional. Duduk berseberangan dengan Rama, yang tampak lesu dan menyesal. Aku harus tetap kuat. Burina tidak hadir. Di ruang mediasi, Rama mencoba memohon. Nar,
Aku benar-benar menyesal. Aku bodoh. Itu cuma kesalahan sekali. Aku berjanji akan berubah. Aku akan jauh dari ibu. Kita bisa mulai lagi. Untuk Danu. Dulu, kalimat itu mungkin akan melelehkan hatiku. Tapi sekarang, aku hanya melihatnya sebagai strategi. Aku ingat betul rasa sakit ketika dia mengabaikanku yang sedang sakit, ketika dia lebih memilih game daripada membelaku, dan ketika dia menyebut orang lain, sayang. Maaf, Rama. Jawabku dengan tenang. Rasa percaya itu sudah hancur. Dan ini bukan hanya soal DA. Ini soal tahun-tahun di mana aku tidak dianggap, tidak dihargai, dan diperlakukan seperti bukan partner. Aku tidak mau Danu tumbuh dengan contoh hubungan seperti itu. Aku ingin dia melihat ibunya dihargai. Mediasi gagal, seperti yang sudah diduga. Gugatan ceraiku lanjut ke persidangan. Dengan bukti perselingkuhan yang kuat, posisi Rama sangat lemah. Sidang berjalan relatif lancar. Hakim, seorang ibu bijaksana, sangat memahami posisiku. Keputusan akhirnya turun. 1. Perceraian dikabulkan. 2. Hak asuh penuh atas Danu jatuh ke tanganku. 3. Rama diberikan hak untuk menjenguk Danu 2 kali sebulan dengan pengawasan. 4. Mobil disita dan akan dijual. Hasilnya dibagi 2. Tabungan kami juga dibagi. 5. Rama diwajibkan membayar tunjangan anak setiap bulan hingga Danu dewasa. 6. Rama juga harus menanggung biaya perkara. Keluarga Rama awalnya mengancam akan melawan, tetapi Ibu Nabila menasehati mereka bahwa dengan bukti yang ada, mereka kemungkinan besar akan kalah dan hanya menghabiskan biaya lebih besar. Mereka akhirnya menerima. Sementara proses hukum berjalan, aku juga membangun hidup baru. Aku mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan yang berbeda, dengan posisi yang lebih baik dan lingkungan kerja yang lebih sehat. Aku juga menemukan sebuah rumah kontrakan kecil yang nyaman, dekat dengan sekolah Danu yang baru. Hal tersulit adalah menjelaskan pada Danu. Aku melakukannya pelan-pelan, dengan bantuan buku cerita tentang keluarga dengan berbagai bentuk. Aku katakan bahwa ayah dan ibu akan tinggal terpisah, tapi kami tetap menyayangi Danu lebih dari apapun. Anak-anak ternyata lebih tangguh dari yang kita kira. Dengan rutinitas baru yang penuh cinta dan perhatian, Danu mulai menyesuaikan diri. Suatu sore, beberapa bulan setelah kami pindah ke rumah kontrakan, Danu bertanya, "Bu, kenapa dulu nenek suka marah-marah ke ibu?" Aku tersenyum, memeluknya. Kadang-kadang, orang dewasa juga punya perasaan yang tidak enak di hatinya. Sayang. Tapi yang penting, kita sekarang punya rumah kita sendiri yang damai, ya? Di sini, ibu tidak ada yang marah-marah, kan? Danu mengangguk, lalu kembali asyik dengan mainan bloknya. Saat itulah aku tahu, keputusanku adalah yang terbaik untuknya. Dia layak tumbuh dalam lingkungan yang damai, di mana ibunya bahagia dan dihargai. 1 tahun telah berlalu sejak malam penentuan itu. Aku duduk di teras kecil rumah kontrakan kami, menyeruput teh hangat sambil menyaksikan Danu bermain sepeda roda 3-nya di halaman depan yang tidak besar, namun cukup untuknya. Matahari pagi menyinari wajahnya yang cerah. Suara tawanya, yang dulu mungkin jarang terdengar di tengah ketegangan rumah lama, sekarang adalah musik paling indah di telingaku. Hidup kami sekarang sederhana, tapi sangat bermakna. Pekerjaanku di perusahaan konsultan baru sangat memuaskan. Atasanku menghargai kontribusiku, dan rekan-rekan kerjaku saling mendukung. Gajiku cukup untuk memenuhi kebutuhan kami dengan nyaman, meski tanpa kemewahan seperti mobil SUV besar. Kami justru lebih sering jalan kaki ke taman atau naik angkutan umum, dan itu menjadi petualangan kecil bagi Danu. Hubungan dengan Rama sekarang murni transaksional dan seputar Danu. Dia menjenguk 2 kali sebulan, seperti yang diatur pengadilan. Kunjungannya selalu diawasi, biasanya di taman bermain umum. Awalnya canggung, tapi sekarang sudah menemukan ritmenya sendiri. Rama membayar tunjangan anak tepat waktu, mungkin karena takut dengan sanksi hukum. Aku mendengar kabar dari orang lain bahwa hubungannya dengan D tidak bertahan lama. Kabar itu tidak lagi membuatku merasa menang atau sedih. Hanya datar. Dia sudah menjadi bagian dari masa laluku.
Bu Rina pernah sekali mencoba menghubungiku melalui telepon. Suaranya terdengar tua dan rindu pada Danu. Aku bersikap sopan namun menjaga jarak. Aku izinkan dia bertemu Danu sekali, di tempat umum dengan kehadiranku. Itu cukup. Aku belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan diriku sendiri. Namun, memaafkan bukan berarti mengizinkan mereka kembali merusak batasan yang sudah kubangun. Pelajaran terbesar dari semua ini bukanlah tentang cara mengalahkan mantan suami atau mertua. Bukan tentang kemenangan di pengadilan. Melainkan tentang menemukan kembali suaraku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku membiarkan suaraku, kebutuhanku, dan harga diriku dikubur di bawah tumpukan kewajiban dan harapan orang lain. Aku belajar bahwa mengasihi diri sendiri bukanlah keegoisan. Itu adalah pondasi. Bagaimana mungkin aku bisa mencintai Danu dengan sehat jika aku sendiri tenggelam dalam ketidakbahagiaan? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi contoh yang baik baginya jika aku terus menerima perlakuan yang tidak hormat? Aku juga belajar tentang tanda-tanda. Ketaatan yang tanpa syarat, pengorbanan yang tidak pernah dihargai, dan perasaan selalu tidak cukup adalah lampu peringatan yang tidak boleh diabaikan. Kemitraan dalam pernikahan adalah tentang saling mengisi, bukan satu pihak yang terus memberi dan pihak lain hanya menerima. Kini, ketika aku memasak telur ceplok untuk sarapan Danu di akhir pekan, itu dilakukan dengan cinta dan pilihan, bukan karena paksaan atau celaan. Danu bahkan kadang ikut membantu, mengocok telur dengan gembira. Rumah kami mungkin tidak selalu rapi sempurna, tapi dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Pagi ini, seperti biasa, aku mengantar Danu ke sekolah. Dia berlari masuk, melambai padaku. "Ibu, jangan lupa nanti kita beli kue, ya? Untuk ulang tahun Tante Sari." Aku tersenyum. "Iya, sayang. Ibu ingat." Aku berjalan kembali ke rumah dengan langkah ringan. Mungkin besok akan ada tantangan baru. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku kuat. Aku bisa bertahan. Aku bisa membangun kehidupan yang baik untuk anakku dan untuk diriku sendiri. Dan semua itu berawal dari satu momen di mana aku akhirnya berani berkata, "Cukup." Cukup untuk tidak dihargai. Cukup untuk tidak dilihat. Cukup untuk disakiti. Dan berkat keberanian untuk mengatakan, "Cukup," pada sebutir telur ceplok dan semua rasa lelah yang menyertainya, aku menemukan fajar baru dalam hidupku. Sebuah fajar yang penuh dengan harapan, kedamaian, dan kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Untuk sahabat penonton yang luar biasa, terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional Nara sampai akhir. Kisahnya mungkin berat, tapi penuh dengan pelajaran berharga tentang menghargai diri sendiri, keberanian untuk memulai baru, dan kekuatan yang ada di dalam setiap perempuan. Jika kisah Nara menyentuh hati kalian, atau kalian punya pengalaman serta pendapat sendiri, ayo bagikan di kolom komentar di bawah. Cerita kalian bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian terharu atau terinspirasi, dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis dan penuh hikmah lainnya dari channel ini. Setiap like, komentar, dan subscribe dari kalian adalah semangat besar untuk kami terus berkarya menghadirkan konten yang bermakna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat dan selalu hormati dirimu sendiri. Salam hangat.